Selamat bertemu kembali para siswa kelas 12 SMA MA. Kali ini saya akan membawakan seri matematika kelas 12, bab yang pertama di matematika peminatan, limit trigonometri. Ya, ini ada kemungkinan dua seri. Seri kedua itu nanti soal-soal, termasuk soal SBMPTN, soal UTBK ya. Walaupun mungkin tidak bisa terlalu banyak, tapi saya mau katakan nanti kalau Anda mau belajar lebih lanjut tentang soal-soal UTBK, Anda bisa buka di channel ini sudah ada rekaman tentang limit trigonometri UTBK, dan ada juga bukan limit trigonometri, limit saja. Di antaranya ada trigonometri dan juga limit untuk SIMA UI ya. SIMA UI. Nah, di situ ada topik limit juga. Jadi ada banyak topik limit ya. Ada UTBK atau SBMPTN dan SIMA UI. Kalau ini kita pelajaran ya, jadi dasarnya. Buku yang saya gunakan buku tulisan saya. Ini adalah buku kelas 11 ya. Di sini ada trigonometri yang Anda perlukan, persamaan trigonometri. Kemudian yang kedua yang untuk kelas 3 ini, matematika peminatan ya, yang warna merah ini. Ini bagus, soal-soalnya banyak ya, dan sudah mulai dari yang mudah sampai yang sukar. Kemudian nanti kalau di sini ada tentang trigonometri, maka trigonometri juga sudah dibahas di channel ini, ada 6 part 1 sampai part 6, persamaan trigonometri untuk matematika kelas 11. Nah, mungkin Anda perlu review trigonometri, silakan disetel itu ya. Oke, kita akan masuk ke hal pertama ya. Limit trigonometri dengan penyederhanaan. Jadi kita tidak menggunakan rumus, tapi menggunakan rumus trigonometri untuk penyederhanaan. Ya, misalnya Anda disuguhkan limit 1 kurang sin X per cos kuadrat X. Untuk X mendekati pi per 2. Ya, kalau pi per 2 Anda nggak ngerti, kita dekati aja 90 derajat ya. Nah, di kelas 11 Anda sudah belajar tentang limit kan? Bahwa limit itu disebut limit kalau hasilnya 0 per 0. Kalau pecahan, ini kan pecahan, atau tak berhingga per tak berhingga. Ya, kalau pecahan. Kalau berbentuk minus, itu tak berhingga kurang tak berhingga. Nah, ini kita akan ke sini nanti. Limit untuk X mendekati tak hingga, ya. Aljabar dan trigonometri. Jadi sekarang kita mungkin ke sini. 0 per 0. Ini disebut bentuk tidak tentu. Nah, kalau Anda masukkan 90 ini di sini, nanti kan pembilangnya jadi 1 min sin 90. Per cos 90 kuadrat. Sin 90 1. Ya, Anda sudah tahu. 1 kurang 1, 0. Jadi di sini pembilang akan 0. Cos 90, 0 dikuadratkan juga 0. Nah, ini adalah bentuk tak tentu. Ini adalah masalah limit. Ya, hasilnya bukan 0 per 0, tapi harus kita kerjakan dengan limit. Ya, kalau saya masukkan seperti ini kan. Ya, X-nya saya ganti 90. Maka sin 91. Cos 90, 0. Maka pembilang 0 penyebut 0. Kita sebut bentuk tak tentu. Nah, berarti di sini ada faktor yang menyebabkan 0. Ya, antara pembilang dan penyebut ini ada faktor yang menyebabkan 0. Ya, yang jelas kalau yang pembilang ini jelas 1 min sin X 0. Nah, untuk menggunakan trigonometri, maka tentu yang kita ingat ini ada sudut ganda ya. Ada sudut ganda. Jadi ada sudut ganda. Enggak, ini kan tunggal, ini juga tunggal. Maksud saya triple Pitagoras. Ya, ada rumus triple Pitagoras. Masih ingat? Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, ini rumus triple Pitagoras. Sehingga kalau kita mau cos kuadrat X, maka dia akan jadi 1 min sin kuadrat X. Jadi cos kuadrat X ini kita rubah dulu ke 1 kurang sin kuadrat X. Jadi seperti ini, ya. 1 kurang sin kuadrat X. Nah, kemudian Anda tahu ini adalah bentuk kawan. Ini A kuadrat kurang B kuadrat. Bisa difaktorkan menjadi 1 kurang sin X kali 1 plus sin X. Ya, jadi penyebut ini ya dirubah dulu jadi 1 min sin kuadrat X, nanti baru difaktorkan ya. Dan Anda bisa lihat nanti 1 min sin X ini ada di pembilang. Dan inilah yang menyebabkan nilai dari 0. Karena kalau kita masukkan 90,
1 kurang sin 90, 1 kurang 1, 0. Inilah faktor 0. Jadi faktor 0-nya itu ini. Nah, kalau faktor 0 ini bisa saya sederhanakan, maka masalah limit selesai. Ya, oke. Nah, ini contohnya. Ya. Jadi ini bisa saya tulis 1 min sin X kali 1 plus sin X. Nah, masalah penyebab 0-nya saya sederhanakan. Sehingga pembilang sekarang sisa 1 kan? Pembilangnya sisa 1 per 1 plus sin X. Nah, Anda sudah tahu kalau sin X bukan penyebab 0 ya. Sin X itu sin 90. Nilainya 1. Jadi tinggal dimasukkan. Jadi 1 per 1 tambah 1. Jadi hasilnya adalah setengah. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau kita masukkan seperti ini. Jadi ini pembilangnya 1 per 1 plus sin 90. Kemudian kita masukkan sin 90. Nilainya 1. 1 per 1 tambah 1 sama dengan setengah. Nah, seperti ini. Itu contoh yang pertama ya. Jadi kita menggunakan rumus triple Pythagoras ini. Oke, nomor 2 sekarang. Ya, nomor 2. Ya. Ini nomor 1 ya. Nomor 2 sekarang. Di sini ada limit sin 2x per cos x. Untuk x mendekati 90 masih. Nah, kalau Anda masukkan ini, 2x itu 180. Iya kan? Ini cos 90. Nah, Anda tahu sin 180 itu 0. Ya. Cos 90 juga 0. Nah, keluar lagi bentuk tak tentu. Berarti masalah limit. Hasilnya bukan 0 per 0, tapi harus dikerjakan pakai limit. Karena ini kan x mendekati, bukan x sama dengan. X mendekati. Nah, caranya tentu kita pakai rumus trigonometri. Anda sudah tahu 2x ini ganda. X itu tunggal. Nah, sehingga sinus 2x ini harus dirubah ke sudut tunggal. Dan Anda sudah tahu rumusnya adalah 2 sin x cos x. Nah, seperti itu. Ya. Sehingga ini nanti jadi limit 2 sin x cos x. Pembilangnya, penyebut tetap cos x. Nah, dari sini Anda sudah tahu penyebab nolnya adalah cos x. Penyebab 0 itu cos x. Bukan sin x ya, tapi cos x. Kenapa? Karena kalau saya masukkan x mendekati 90, cos 90 0, cos 90 0. Sehingga kalau ini bisa saya coret, selesai urusannya. Tinggal 2 sin x. Ya toh? Sekarang masukkan x-nya 90. 2 sin 90. Sin 90 1. Jadi hasilnya 2. Ya. Jadi limit sin 2x per cos x untuk x mendekati 90 adalah 2. Ya, jadi seperti ini. Nah, ya, sin 2. Ini sudut ganda. Kalau cosinus, ini bisa dirubah menjadi cos tunggal, cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Ini nanti bisa dirubah cos x plus sin x kali cos x min sin x. Atau kalau dirubah ke sin tunggal, 1 kurang 2 sin kuadrat x. Ya. Atau kalau dirubah ke cos, 2 cos kuadrat x min 1. Jadi rumus-rumus ini harus Anda ingat. Nah, tentang rumus ini Anda bisa pelajari di persamaan trigonometri, ada 6 part itu. Ya, Anda benar-benar mahir kalau Anda pelajari 6 part itu. Tanpa ada yang Anda lewati. Oke, sekarang kita ke soal berikutnya. Ya, soal yang ketiga. Oke. Cos x min cos 3x per 1 min cos 2x untuk x mendekati 0. Ya. Kalau Anda masukkan nanti ini cos 0. Cos 0, 1. Ini cos 0. 1 kurang 1, 0. Pembilangnya 0. Ini pun dengan cepat Anda tahu. Cos 0, 1. 1 kurang 1 juga 0. Ya. Jadi kalau kita masukkan nilainya jadi 1 kurang 1, 1 kurang 1, 0 per 0. Bentuk tidak tentu lagi. Tapi hasilnya bukan 0 per 0 ya. Karena ini hanya x mendekati. Jadi ini masalah limit. Nah, kita harus sederhanakan untuk melihat penyebab 0. Nah, di sini ada cos kurang cos. Maka Anda harus ingat rumus selisih kosinus. Ya. Ini saya daftar di sini ya. Ingat rumus penjumlahan. Selisih sin kosinus. Ya, ini ada 4 ya, bisa penjumlahan sin dan sin itu 2 sin setengah jumlah cos setengah jumlah. Sin kurang sin 2 cos sin. Yang pertama setengah jumlah, yang kedua setengah selisih. Kalau cos plus cos 2 cos cos. Ini setengah jumlah, ini setengah selisih. Nah, di sini kita yang ini selisih kosinus. Kalau selisih kosinus maka min 2 sin setengah jumlah, sin setengah selisih. Jadi kalau Anda rubah dulu
cos X dikurangi cos 2X. Itu Anda rubah dulu menjadi ini rumusnya. Min 2 sin setengah jumlah. Anda jumlahkan. X, ini 3, sorry. X ditambah 3X, 4X. Setengah jumlah kan. Sin setengah selisih. X dikurang 3X min 2X. Nah, seperti ini. Ya, nanti Anda akan dapatkan ini sin 2X min sin 2X. Ini Anda akan dapatkan sinus minus X. Gini. Nah, kemudian ini ada rumus sinus negatif. Itu min sin X. Ya. Anda sudah tahu sin min X itu sama dengan min sin X. Kalau cos lain ya. Kalau cos sama. Cos min X sama dengan cos X. Ya. Kalau tangen, Anda masih ingat, tangen juga sama dengan sin min tangen X. Nah, ini Anda ingat kembali nih. Merubah sudut negatif menjadi sudut positif. Oke, jadi ini minusnya keluar. Berarti akan jadi 2 sin 2X sin X. Nah, ini. Ya, inilah cos X min cos 2X itu. Ya, gitu. Oke, kita kerjakan. Jadi ini kita kerjakan nomor 3 di sini. Jadi saya sudah berhasil merubah ini menjadi ini. Ya. Jadi kalau saya tulis lagi, ini jadi limit, saya singkat limitnya L aja ya. X mendekati 0, cos X min cos 2X itu ini. 2 sinus 2X sinus X. Penyebutnya 1 kurang cos 2X. Nah, seperti ini. Nah, pembilang udah betul nih, perkalian. Tapi penyebutnya bukan perkalian, jadi nggak bisa dicoret. Nah, Anda sudah tahu ini ada sudut ganda. Tadi sudah kita bilang kan, ini rumusnya. Sudut ganda ini. Cos 2X. Nah, kita rubah ke sudut tunggal yang ada sinnya supaya bisa dicoret. Sinnya. Ya, supaya bisa dicoret. Nah, yang ini. Ya, yang ini. Kalau saya salin lagi di sini ya. Cos 2X yang ada sinnya. Yang ini nih. 1 kurang 2 sinus kuadrat X. Ya. Karena di atas ada sin tunggal kan. Nah, ini kita rubah ini. Ini 1 kurang cos 2X. Berarti apa? Ini kita pindah ke sana, ini kita pindah ke sini. Ini kalau pindah ke sini jadi 2 sin kuadrat X. Ini pindah ke sana jadi 1 min cos 2X. Pas ya? 1 min cos 2X itu ini. Jadi ini kita rubah ini. 2 sin kuadrat X. Ini kita rubah 2 sin kuadrat X. Nah, sehingga dia sekarang jadi perkalian. Sehingga bisa dicoret kan. Nah, seperti ini. Nah, inilah penyebab 0. Ya, penyebab 0 itu sin. Sin X ini bisa kita hilangkan kan. Ya. 1. Ya, ini hilang lagi 1. Nah. Tapi kalau kita masukkan lagi harga X, apa yang kita dapat? Sin 0 juga 0. Masih 0 per 0 ini. Berarti ini masih harus bisa dihilangkan sin X-nya. Yang di penyebut sudah nggak bisa. Dia sudah sederhana sin X. Nah, ini sudut ganda. Sudut ganda ini kita rubah lagi. Tadi sudah. Sin 2X adalah 2 sin X cos X. Jadi ini kita rubah 2 sin X cos X. 2 sin X cos X. Ini dikali 2 dari sananya. Ah, masih limit. Karena penyebab nolnya masih ada lagi nih. Ini, ini penyebab nolnya. Coret lagi. 2 dengan 2 coret. Jadi hasilnya 2 cos X. Nah, cos X bukan penyebab 0, jadi nggak ada masalah. Ya. Kalau Anda X-nya ganti dengan 0, maka ini jadi 2 cos 0. Dan cos 0 bukan penyebab masalah. Karena hasilnya 1. Ya, jadi 2 hasilnya. Ya, itu contoh yang kedua. Ya, jadi pemahaman rumus Anda harus kuasai. Karena itu tontonlah persamaan trigonometri yang ada 6. Soal berikutnya. Limit 1 min tangen X per sin X kurang cos X. Dengan X 45 derajat aja ya. Pi per 4 itu 45 derajat. Dan Anda sudah tahu di sini ya, tangen 45, Anda sudah tahu tangen 45 itu 1. Jadi kalau Anda masukkan di sini 1 kurang 1, 0 juga pembilangnya. Sin 45 setengah akar 2, cos 45 setengah akar 2. Jadi ini 0 juga.
Ya, setengah akar 2 dikurang setengah akar 2. 0 juga. Ya, jadi tak tentu. Hasilnya bukan 0 per 0, tapi harus dikerjakan pakai limit. Nah, kita kan bingung, di sini ada tangen, di sini ada sin cos X. Jadi menurut saya lebih baik kita rubah aja jadi sin per cos tangen ini. Ya, supaya kita lebih mudah ya. Jadi kita rubah tangen itu sin per cos. Nah, ini ubah tangen ke sin per dan cos. Dan Anda sudah tahu rumusnya adalah tangen X itu sin X per cos X. Ya, itu. Itu strateginya cuman itu. Nanti akan terpikir sendiri. Jadi saya rubah ya. Nggak usah pakai limit dulu ya. Ini jadi 1 min tangen ini saya rubah jadi sin X per cos X. Ini tetap sin X kurang cos X. Ya. Kemudian kan samakan penyebutnya di pembilang. Ya. Ini disamakan penyebutnya. Ini jadi cos X, ya kan? Cos dikali silang gini kan ya? Kalau disamakan penyebutnya, ini dikalikan dengan ini. Cos X dikurang sin X. Ya, ini sin X kurang cos X. Nah, ini penyebut ini bisa kita turunkan kan ke bawah. Cos X, sin X kurang cos X. Dan perhatikan, cos X ini bukan penyebab 0. Karena kalau kita masukkan X-nya 45, ya, cos X ya, cos X itu cos 45. Jadi dia bukan penyebab 0, hasilnya ada setengah akar 2. Jadi ini Anda nggak usah pusing dengan ini ada hasilnya setengah akar 2. Berarti penyebab 0-nya itu ini. Ini penyebab 0 itu. Tadi kan ini setengah akar 2 kurang setengah akar 2. Nah sekarang kita lihat pembilangnya harus bisa disederhanakan. Nah kalau Anda lihat ini kan kebalikan ini. Cos X min sin X. Ini sin X min cos X. Di sini cos X tandanya plus, di sini tandanya min. Ya kalau begitu keluarkan aja min. Apa yang terjadi kalau saya keluarkan min? Ini sin X. Ya, ini min cos X. Pas. Sehingga ini jadi limit aja nanti gampang kan. X mendekati 45. Maka ini akan jadi disederhanakan ini. Nah, penyebab nolnya harus disederhanakan. Maka masalah limit selesai. Ini min 1. Ini nggak usah khawatir. Cos 45 ini setengah akar 2. Nah, maka hasilnya min 2 per akar 2. Jadi hasilnya adalah min akar 2. Ya, jadi kita menyelesaikan hanya pakai rumus trigonometri. Kita tidak pakai rumus limit. Ya. Tapi menggunakan rumus trigonometri. Ya. Itu. Oke. Terakhir nomor 5. Ya, penyelesaian dengan rumus masih. Terakhir nomor 5. Limit sin 3x, ya, jadi limit sin 3x dikurang sin 5x dibagi sin 3x plus sin 5x untuk x mendekati 0. Ah, ini. Ya, kalau Anda masukkan sin 0, 1, ini juga sin 0 karena 1, ini juga 1. Kok 1 plus 1 min ini? Ya kalau sin 0 tambah 0 bukan limit dong. Min ini. Ya, min. Kalau plus bukan limit ya. Oh limit juga ya. 0 per 0 juga limit. Benar. Nggak ada masalah. So, benar plus. Betul. Ini kan 0. Bukan 1. Saya. Sinus 0, 0. Sinus 0, 0. Sorry. Ini juga 0 plus 0. Jadi 0 per 0. Ya, bentuk tidak tentu. Ya, dengan demikian ini masalah limit. Nah, tadi sudah kan? Di pertama tadi, rumus trigonometri selisih dan penjumlahan. Nah, ini. Masih ada tuh. Ini sin kurang sin. Berarti ini, ya. 2 cos sin. Jadi ini 2 cos sin. 2 cos sin. Ini setengah jumlah, ini setengah selisih. Ya, dijumlahkan. 3x ditambah 5x, 8x. Sekarang selisih ya. 3x dikurang 5x, min 2x. Nah, bawah plus ya, sorry, plus. Sin plus sin, ini. Sin plus sin, ini. Nah.
2 sin cos. Jadi terbalik, kalau ini 2 cos sin, ini 2 sin cos. Dibalik aja. Ini setengah jumlah, ini setengah selisih. Nah, dijumlahin. 3 ditambah 5, 8 sama. Selisih 3 dikurangi 5 min 2x. Nah, terus dikerjakan ini, 2 dengan 2 coret lah. Ini cos 4x. Nah, ini nanti sin min x ya. Oke, ditulis dulu lah. Ini sin 4x cos min x. Nah, Anda harus rubah sudut negatif. Tadi sudah ya. Kalau sin min x itu min sin x. Kalau cos min x sama dengan cos x. Ya. Jadi ini min sin x, berarti min di depan. Min cos 4x sin x. Per, ini hilang aja. Sin 4x cos x. Nah, seperti ini. Untuk limit x mendekati 0. Perhatikan ya. Kalau limit x mendekati 0, penyebab nolnya itu sinus atau tangen. Cos tidak. Kenapa cos tidak? Karena cos 0 1. Jadi Anda jangan bingung dengan cos ini. Ya, ini 1 ini. Itu 1. Jadi Anda jangan bingung. Itu 1. Nah, ini lebih baik pakai rumus limit ya. Ini lebih baik pakai rumus limit. Ini udah selesai kan ya? Jadi limit ini min 1 ya. Sin x. Ini sin pangkat 4x pindahin di sini ya. Cos x ini 1 kan. Nah, x mendekati 0. Ya, jadi sisanya jadi limit min ya. Min limit sin x per sin 4x. Untuk x mendekati 0. Nah, kalau ini lebih baik pakai rumus limit ini ya. Kalau pakai rumus trigonometri nanti terlalu lama. Ya. Nanti Anda ada rumus ya. Kalau x mendekati 0 ada sinus. Coret aja sinusnya. Anggap aja nggak ada sinus ini. Maka ini hasilnya adalah min x per 4x. Min seperempat. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau ada sin atau tangen, coret aja sin dan tangen. Ya, asal perkalian ya, atau penjumlahan, atau pembagian. Kalau penjumlahan jangan, ya. Sehingga sisa yang sudut di dalamnya saja, gitu ya. Nah, ini akan kita pelajari setelah ini ya. Jadi kita nomor 5 ini gabung. Jadi kalau di sini kita ini menggunakan rumus, ini baru menggunakan rumus limit trigonometri namanya. Ini rumus limit trigonometri. Kalau ini rumus trigonometri, jadi nggak pakai limit ya. Oke, itu pengantarnya. Jadi berikut ini kita akan ke rumus limit trigonometri. Oke, sekarang kita ke rumus limit trigonometri. Tadi sudah kita gunakan rumus itu, ya. Waktu memecahkan soal ini, sudah kita gunakan rumus limit trigonometri. Kalau limit sinus, anggap aja sinusnya nggak ada. Karena 1. Nah, ini rumusnya. Rumus dasar dari limit trigonometri cuma ada 2 ini, ya. Bisa Anda baca di buku ini ya. Di buku ini tuh banyak contoh soal. Ya. Jadi limit sin x per x untuk x mendekati 0 ya. Untuk x mendekati 0, hati-hati. Kalau x-nya nggak mendekati 0 nggak berlaku. Ya. Boleh dibalik, x-nya sebagai pembilang, sin-nya sebagai penyebut. Asal x mendekati 0 hasilnya 1. Begitu juga dengan tangen. Hanya sin dan tangen ya. Cos tidak. Kenapa? Kalau cos 0 1, bukan limit. Yang 0 itu kan sinus 0 dan tangen 0. Jadi tangen x per x mendekati 0, dibalik boleh. Nah, ini rumus dasar. Kemudian dikembangkan rumus seperti ini. Ya, rumus pengembangan. Ya, kalau ini AX boleh juga dong. Ya enggak? Ya, ini juga AX boleh juga. 1. Ya. Nah, kalau nggak sama gimana? Kalau Anda lihat, sinus AX per BX tapi X mendekati 0. Hasilnya apa? A per B. Ya, A per B. Jadi seakan-akan ini dianggap nggak ada sinus ini. Nah, jadi sisa AX per BX. Ya, A per B. Limit tangen AX per BX. Anggap aja tangannya ini nggak ada. Asal X mendekati 0 ya. Asal X mendekati 0. Maka sisanya AX per BX. A per B. Ya.
Kalau dikuadratkan gimana? Boleh asal dua-duanya kuadrat. Sin kuadrat AX per BX kuadrat. Ya, nanti kan dianggap aja sinusnya nggak ada. Tapi ini kuadrat loh ya, jadi AX-nya harus kuadrat. Ya, ini BX kuadrat. Tentu di sini X dengan X habis. Ini jadi A kuadrat, ini jadi B kuadrat. Ya, bagaimana kalau sin dan tangen? Anggap aja nggak ada. Kalau X mendekati 0. Jadi ini sama saja dengan AX per BX. Jadi hasilnya A per B. Yaitu cara singkat. Kita akan gunakan cara singkat itu ya. Tapi kalau guru Anda nanti suruh ya nggak apa-apa. Ya, contohnya ini. Soal ini. Ya, menghitung limit trigonometri dengan cara rumus limit. Ya, dan cara singkat. Sebetulnya sama aja. Cuman kalau cara singkat dia tinggal coret. Ya, ini kadang-kadang disuruh oleh guru Anda kan. Misalnya, limit sin 5x per 7x untuk x mendekati 0. Kan 0 per 0 kalau kita masukin. Tidak tentu. Nah, kalau guru Anda soal esai, ini harus dikerjakan seperti ini. Sin 5x itu, dia akan 0 kalau sama. Makanya ini 5x, ini 5x. Ya kan? Sehingga hasilnya 1. Nah, tadinya ini ada 7x. Ini tadinya ada 7x. Tapi 5x ini nggak ada. Maka kalau penyebut dikalikan 5x, pembilang juga harus dikalikan 5x. Nah, sehingga kalau Anda lihat hasilnya kan ini 1. Nah, ini tinggal dibagi kan. 5x per 7x, 5 per 7. Jadi 5 per 7. Jadi kalau cara singkatnya sinusnya anggap nggak ada. Asal x mendekati 0 ya. Maka hasilnya 5x per 7x. 5x per 7x. 5 per 7. Gitu ya. Nah, seperti ini. Ya cara singkat. Itu terutama untuk soal SBMPTN. Atau pokoknya soal tes multiple choice lah. Atau soal mengisi di seleksi olimpiade. KSNK itu ada mengisi. Ya. Mungkin KSNP juga ada mengisi, saya nggak tahu ya. Kita coret aja, maka hasilnya 5 per 7. Ya, itu cara singkat. Nah, ini kita pakai sekarang cara singkat. Ya, bagaimana kalau limit tangen 8T dibagi 2T untuk T mendekati 0. Ya, perhatikan, T mendekati 0, tangen anggap aja nggak ada, sinus anggap nggak ada. Maka hasilnya adalah 8T per 2T. Ya, seperti ini. Sederhanakan T hasilnya 4. Oke. Nah, sekarang kadang-kadang kita harus pakai rumus dulu. Tidak bisa langsung pakai rumus limit. Seperti soal yang barusan kita kerjakan tadi. Ya, yang barusan kita kerjakan tadi. Sebelum kita sampai ke sini, kita pakai dulu rumus. Ya, jadi dari sini kita nggak bisa langsung pakai rumus ini. Kita harus sederhanakan dulu dengan rumus trigonometri. Nah, begitu sampai di sini, kita substitusi aja ya. Karena cos itu tidak menghasilkan limit. Ingat, kalau X-nya 0, cos itu bukan limit. Karena cos 0, 1. Hanya sin dan tangen. Nah, ini kan muncul ini. Ini. Nah, baru di sini kita pakai rumus limit. Sinnya dicoret. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita kombinasi kadang-kadang nggak bisa. Seperti C ini. Soal C. Limit cos X min 1 per X kuadrat. Nah, X mendekati 0. Kan nggak bisa kita ini. Ya, makanya kita harus rubah sehingga cos ini jadi sin. Prinsipnya cos ini harus jadi sin. Karena yang ada rumusnya sin. Nah, kalau sudut X ya, rubahnya harus pakai rumus sudut ganda. Tadi sudah ya. Cos 2X itu apa rumusnya kalau ke sinus? 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, perhatikan. Sudut gandanya 2X, sudut tunggalnya X. Nah, ini sudut gandanya X. Ya, kalau ini X, ini harus X per 2. Kan gitu kan. Ya, ini harus X per 2. Nah, begini. Itu aja dulu. Pokoknya yang penting jadi sin. Jadi cos X saya ganti ini ya. Jadi ini 1 min ini aja. Cos X ini saya ganti ini. Min 2 sinus kuadrat X per 2. Kurang 1. Nah, itu dulu saya kerjakan. Nah, baru saya buka kurungnya. 1 kurang 1 hilang. Nah, kan nanti ini jadi limit. Minus-minusnya oke, nggak apa-apa. Di situ juga nggak apa-apa. Sin kuadrat X per 2. Dibagi X kuadrat. Nah, sekarang baru saya pakai rumus limitnya. Ya, sekarang saya pakai rumus limitnya. Ini tetap min 2. Nah, sinusnya saya coret aja.
Tapi kuadrat ini, berarti ini X min 2 kuadrat. Ya. Berarti ini pembilangnya harus X min 2 kuadrat. Nah, penyebut tetap X kuadrat. Selesai. Ya. Jadi ini min 2, selesai. Ya. X kuadrat dengan X kuadrat hilang. Setengah dikuadratkan seperempat. Nah, hasilnya berapa? Min setengah. Nah, ini hasilnya. Ya. Jadi kita nggak bisa langsung pakai rumus limit trigonometri. Kita harus pakai rumus trigonometri dulu. Dari sudut ganda cos ke sudut tunggal sin. Harus ke sin. Ya. Oke. Yang D. Ya, yang D. Sama. Yang D juga kita nggak bisa. Ya. Langsung. Ya. Tidak bisa kita langsung. Ya. X mendekati 0. Kita tidak bisa langsung pakai rumus karena tidak ada sinus. Nah, tapi kita tahu ini sudut selisih. Tadi sudah ya. Kalau kita kerjakan dulu sudut selisih. Cos min cos. Apa cos min cos? Min 2 sin sin. Min 2 sin sin. Gitu ya. Ini setengah jumlah. Ini setengah selisih. Oke, jadi ini sama dengan min 2 sin setengah jumlah sin setengah selisih. Nah, sudah jadi sinus. Kalau jadi sinus, peluang kita untuk menggunakan rumus limit untuk X mendekati 0 ada. Oke, jumlah. 3 dan 5, 8. Selisih. 3X dikurang 5X min 2X. Oke. Ini adalah min 2 sin 4X. Ini sin min X. Nah, perhatikan ini sudut negatif harus dipositifkan. Nah, kalau sinus minnya keluar. Jadinya sama aja dengan 2 sin 4X sin X. Gitu. Ya. 2 sin 4X sin X. Oke, jadi ini akan berubah jadi ini. Jadi ini akan jadi limit X mendekati 0. 2 sin 4X sinus X dibagi X kuadrat. Nah, anggap aja sekarang, karena limit X mendekati 0, anggap aja sinusnya nggak ada. Coret aja sinusnya. Nah, jadi ini hasilnya 2 kali 4X, 2 kali 4X kali X dibagi X kuadrat. Maka X kuadratnya bisa hilang. Dengan demikian hasilnya adalah 8. Ya, seperti itu. Oke, soal yang terakhir untuk mengakhiri part 1 ini. Jadi secara teori limit trigonometri selesai. Ya, secara teori. Nah, di part 2 kita akan membuat soal-soal 5 soal pilihan ganda kalau ada waktu ya. Yang diambil dari SBMPTN, UTBK, SIMA, UI, UM, UGM kalau ada ya. Oke, soal terakhir yang E. Limit tangen X dikurang sin X per X pangkat 3 untuk X mendekati 0. Nah, maka pertama tangen ini sin. Ya udah kita rubah aja supaya tidak ada tangen ya, sin dan cos. Lebih mudah bagi kita. Dan ingat cos tidak menyebabkan 0 ya. Ingat itu. Jadi kalau cos X nggak ada masalah, cos 0 1. Jadi nggak ada masalah cos itu. Jadi tangen kita rubah sin per cos ya. Jadi ini jadi sin per cos. Limitnya saya nggak tulis, saya tulis gini aja limit ya. Dikurangi sin X dibagi X pangkat 3. Ini langkah pertama ya. Tangen dirubah sin per cos. Langkah kedua penyebutnya disamakan. Oke. Ini. Kalau saya samakan dengan cos X, maka ini jadi tetap sin X. Ini jadi sin X cos X. Sin X cos X. Oke, seperti ini. Maka ini akan jadi limit cos X-nya kita bawa ke bawah ya. Jadi ke bawah itu jadi cos X kali X pangkat 3. Atas sin X-nya kita keluarkan. Ya. Sin X-nya kita keluarkan. Maka ini jadi 1 min cos. Oke, nah Anda jangan bingung dengan cos ini. Ini udah kali ya. Udah kali. Anda jangan bingung dengan ini. Ini tuh sama dengan 1. Ya, kalau X-nya mendekati 0 kan. Cos. Jadi ini anggap aja 1. Masukkan aja langsung. Ya.
Kan Anda bisa, ini sebetulnya pakai sifat limit kan? Ini bisa keluar. Ya, 1. Jadi bisa kita tulis seperti ini kalau sifat limit. Ya, ini dipisahkan 1 per cos X, ini. Nah, ini sifat limit ya. Anda sudah pelajari di, ini. Nanti kita akan ke sini, soal perguruan tinggi mungkin di part 3 ya. Harus di part 3 tapi sifat limitnya. Ini jadi, atau nanti soal di perguruan, nanti aja soal testingnya ya. Tapi sudah ada di UTBK, Anda lihat aja di UTBK ya, sama di SIMA UI. Channel ini juga ada soal ini, tentang limit. X pangkat 3 begini ya, X mendekati 0. Jadi boleh dipisah kalau kali, ini kan kali. Ya. Nah ini tuh 1, cos 0 kan 1, ini tuh 1. Nah jadi sisa limit ini, nah ini Anda sudah tahu tadi kan, ini harus dibuat sinus. Anda sudah tahu tadi ya. Sudah tahu tadi ya, dengan pakai sudut ganda itu ya, pakai sudut ganda kan. Jadi kalau kita cos 2x kan 1 min 2 sin kuadrat x. Ya, kalau sudut gandanya 2x, tapi kalau x nggak ada masalah. Ini jadi setengah x. 2 sin kuadrat setengah x, kan begitu. Ya, jadi ini kita rubah ini. Ya, 1 min. Anda sudah tahu kalau 1 min, ini pindah ke sana, ini pindah ke sini. Jadi ini itu adalah 2 sin kuadrat setengah x. Tadi sudah ya. 1 min cos 2, cos x. Ini kan, ini pindah ke sana. Yang ini pindah ke sini. Nah, jadi 1 min cos x adalah 2 sin kuadrat setengah x. Jadi ini semua bisa saya ganti. Ini sudah 1 ya, selesai. Limit sin X ini 2 sin kuadrat setengah X. Nah, dibagi X pangkat 3. X mendekati 0. Nah, sekarang udah limit perkalian. X-nya mendekati 0, maka sinusnya cuekin aja. Anggap aja nggak ada sinus. Cuma hati-hati di sini. Kuadratnya harus pindah ke sini. Ya, kuadratnya harus pindah ke sini. Jadi ini habis ya 1 sisa 2, jadi ini 2. Nah ini setengah X dikuadratin, seperti tadi ya. Tadi sudah, ini setengah X dikuadratkan. Nah begini. Per, ini ada X nih. Yang hilang sinusnya, tapi X-nya enggak. Nah begini kan. Per X pangkat 3. Nah, kan gini. Ini akan jadi 1/4 X kuadrat. Ya kan? 1/4 X kuadrat dikalikan X. Jadi 1/4 X pangkat 3 ini kan. Kali 2. Dibagi X pangkat 3. Nah, X pangkat 3-nya coret. Nah, hasilnya setengah. Ya kan? Hasilnya setengah. Nah, inilah teorema dasar dari limit trigonometri. Yang pertama, ingat limit trigonometri di sini adalah kasus untuk pembilangnya 0, penyebutnya 0. Untuk masalah pertama, kita selesaikan limit trigonometri cukup dengan penyederhanaan rumus trigonometri. Rumus trigonometri yang terlibat ada triple Pythagoras, ya, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1, bisa rumus sudut ganda, sin 2X, 2N sin X cos X, atau cos 2X dirubah ke sin, atau dirubah ke cos. Terus ada rumus sudut jumlah, sudut selisih, yaitu Anda lihat. Nah, setelah penyederhanaan itu, kita akan dapatkan faktor pada pembilang dan faktor pada penyebut yang menyebabkan 0. Kita sederhanakan, selesai. Kadang-kadang kita tidak bisa seperti itu, harus kita gabung lagi dengan sifat logaritma dari trigonometri, ya, yaitu limit sin X per X sama dengan 1 kalau X yang mendekati 0. Demikian juga yang lain. Ya, itulah yang kita kerjakan. Nah, di part 2 nanti kita akan masuk ke soal-soal yang lebih menarik karena merupakan soal-soal tes masuk perguruan tinggi. Dan itulah sasaran Anda nanti, ya. Gitu. Nah, sasaran Anda sekarang adalah bagaimana Anda nanti kalau ada ulangan harian atau ulangan umum, saya nggak tahu istilahnya, Anda bisa mengerjakan soal trigonometri dengan lancar dalam waktu yang singkat, sehingga nilai ulangan Anda selalu dapat 10. Dengan demikian, raport Anda akan dapat 10 atau 9. Ya, dengan raport yang tinggi di semester 5 ini, mudah-mudahan akan menolong Anda masuk tanpa testing. Ya. Ingat, jangan berpikir gagal. Tapi seandainya Anda gagal,
Kan ada rencana cadangan. Anda sudah dengan tenang akan menempuh UTBK. Itu yang kita akan jelaskan soal-soalnya pada part 2. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami ya, yang hari ini membawakan topik limit trigonometri dengan menggunakan buku acuan ini. Semoga bisa Anda pahami, dan jika Anda senang, silakan di-subscribe, like, dan komen supaya Anda tidak tertinggal dengan materi-materi kami untuk membuat Anda lebih memahami matematika, fisika, dan kimia. Bersama saya, Martin Kaninan.